Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Teresia Purba dengan nomor hadir 33. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab 4 dari penelitian kami, yaitu diskusi dan juga pembahasan. Di sini yang pertama ada hasil penelitian. Kami menemukan deskripsi umum dari informan kami, yaitu mahasiswa perantau asal luar DKI Jakarta yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta program studi Ilmu Komunikasi, yaitu kami menemukan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada HS, laki-laki berusia 20 tahun. HS adalah seorang mahasiswa perantau yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. HS ini memiliki tempat kos yang berada dekat dengan kampusnya. Kini ia tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. HS ini masih tergolong sebagai mahasiswa yang belum terlalu lama tinggal di Jakarta. HS memiliki sifat yang terbuka, sosok yang bisa bergaul dengan siapa saja. HS biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya yang merupakan bahasa Jawa. Yang kedua, informan kami adalah HA, perempuan dengan usia 20 tahun. HA merupakan seorang mahasiswa perantau yang berasal dari Manokwari, Papua Barat. HA ini beragama Kristen Protestan dengan etnis Manado. HA selama ini menjadi mahasiswa rantau yang tinggal di kos dekat dengan kampusnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. HA tergolong sebagai mahasiswa yang belum terlalu lama tinggal di Jakarta. HA memiliki sifat yang sedikit tertutup, sosok yang pendiam ke orang-orang yang baru dikenalnya. HA ini biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya dengan dialek Papua Melayu. Yang ketiga ada DS, perempuan berusia 19 tahun. DS merupakan seorang mahasiswa perantau yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. DS ini beragama Islam dengan etnis Jawa. DS selama menjadi mahasiswa rantau yang tinggal bersama keluarganya yang juga berada di Jakarta, tepatnya di daerah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. DS tergolong sebagai mahasiswa yang belum terlalu lama tinggal di Jakarta, meskipun sebelumnya sudah beberapa kali berkunjung ke Jakarta. DS memiliki sifat yang terbuka, periang, dan juga berani mengeluarkan pendapatnya. DS biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa Ngapak. Yang keempat, informan kami adalah HF, perempuan berusia 19 tahun. HF adalah seorang mahasiswa perantau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. HF beragama Islam dengan etnis Minang Melayu. HF selama menjadi mahasiswa rantau tinggal bersama keluarganya yang juga berada di Jakarta, tepatnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. HF tergolong sebagai mahasiswa yang belum terlalu lama tinggal di Jakarta, biarpun sudah pernah berkunjung ke Jakarta. HF memiliki sifat yang sedikit tertutup, namun periang dan juga senang berkomunikasi dengan orang lain. HF biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarlia Sinta, nomor hadir 3 kelas B, kelompok pertemuan 16. Hasil penelitian. Mahasiswa perantau program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta diterima melalui jalur masuk perguruan tinggi negeri seperti SNMPTN dan SBMPTN. Ketika mahasiswa merantau di DKI Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, para informan bertempat tinggal seperti kos di dekat kampus, namun beberapa mahasiswa juga memiliki keluarga. Akan tetapi karena adanya jarak yang cukup jauh dan kondisinya tidak memungkinkan, sehingga salah seorang mahasiswa memilih untuk kos dengan lokasi terdekat dengan kampus. Dan mahasiswa juga memilih untuk bertempat tinggal di asrama mahasiswa dengan alasan memiliki harga yang murah dan fasilitas yang memungkinkan. Selain itu, ingin mengimbangi dengan pembelajaran agama. Selain itu, terdapat juga mahasiswa perantau yang bertempat tinggal bersama orang tua dan juga kakak perempuannya. Karena kedua orang tuanya sudah lama bekerja di daerah perantauan, sehingga kedua orang tuanya menyediakan tempat tinggal yang dapat ditempati bersama. Akan tetapi ada juga mahasiswa perantau yang bertempat tinggal dengan saudara seperti tantenya dengan alasan ada saudara lain seperti kakaknya yang juga tinggal di tempat yang sama. Salah seorang mahasiswa menyampaikan alasannya bertempat tinggal dengan tantenya karena ia ingin menemani tantenya dan merasa bahwa tantenya sudah seperti keluarga atau bahkan kedua orang tuanya sendiri. Pembahasan. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa terdapat 4 tahap culture shock.
Menurut Samovar, ada tahap honeymoon, tahap krisis atau culture shock, tahap recovery, dan tahap adjustment. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan subjek, dari keempat subjek tersebut mengalami semua tahap tersebut. Tahap yang pertama adalah honeymoon. Tahap honeymoon ini didefinisikan sebagai fase pertama yang digambarkan kegembiraan euforia tentang rasa penuh harap memasuki lingkungan baru. Pada tahap honeymoon ini, informan masih merasa senang dan antusias berada di Jakarta dan masih enjoy melakukan kegiatan awal di kampus. Tahap selanjutnya atau tahap kedua yakni tahap krisis atau culture shock. Tahap ini diartikan sebagai fase kedua, di mana pada masa ini masalah mulai bermunculan, seperti kesulitan bahasa, aturan baru, dan sebagainya. Fase ini merupakan periode krisis dalam fase culture shock. Reaksi emosional menjadi bingung, hingga mudah tersinggung terhadap lingkungan baru. Reaksi ini dapat memicu frustasi bagi yang mengalami culture shock. Berdasarkan wawancara, keempat subjek mengalami fase kedua ini, di mana mereka mulai merasa kaget, frustasi, mulai merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Mulai timbul konflik-konflik atau permasalahan yang terjadi, baik dari segi pertemanan maupun cara belajar. Kenalkan, nama saya Ciandriani, nomor hadiah 40. Tahap yang ketiga adalah tahap recovery. Pada tahap ini, fase di mana mulai memahami mengenai budaya baru. Pada tahap ini, mulai secara bertahap membuat penyesuaian dengan perubahan dan mencoba untuk menanggulangi masalah budaya baru yang berbeda. Pada tahap ini juga, subjek sudah mulai dapat menerima perbedaan di lingkungan baru dengan lingkungan asalnya. Selanjutnya masuk ke tahap akhir, yakni tahap adjustment. Fase ini merupakan fase terakhir yang menjadi kunci penyesuaian diri budaya baru. Pada tahap ini, mahasiswa perantau telah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, disertai rasa puas dan menikmati segala rutinitas dalam lingkungan baru. Hingga hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mahasiswa perantau di Jakarta, peneliti menyimpulkan sebagian mahasiswa rantau untuk mengatasi masalah transisi budaya dengan baik membutuhkan waktu yang beragam. Hal ini tergantung seberapa jauh perbedaan antara budaya asal dengan budaya baru. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh seorang informan, bahwa perbedaan yang sangat signifikan dirasakan adalah mengenai kesenjangan budaya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan teman saya. Maka, hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyebab culture shock didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor eksternalnya merupakan perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, agama, iklim, dan lain-lain. Sedangkan faktor internalnya merupakan pengaruh interpersonal dalam diri individu masing-masing subjek penelitian. Hasil ini mendukung penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Devinta tahun 2015 yang mana berjudul Fenomena Culture Shock pada mahasiswa perantauan di Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Parilo yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan adanya culture shock yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal seperti pergaulan, teknologi, geografis, bahasa, agama, dan adanya faktor-faktor ini disebabkan karena terdapat perbedaan yang dialami karena kehilangan sesuatu yang familiar dalam kebiasaan dalam lingkungannya. Selanjutnya, dalam keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini mengukur tingkat keabsahan data yakni menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi, yang mana menurut Molong, pemeriksaan triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan perbandingan terhadap data itu sendiri. Peneliti yang sudah memperoleh data dari dokumen dan sumber-sumber lain seperti dalam halnya penelitian ini merupakan wawancara, akan membandingkan data yang diperoleh dari informan utama, informan terkait fenomena culture shock pada mahasiswa perantau, di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada teknik triangulasi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti perlu mengumpulkan informan untuk dicari sumber-sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi bias dalam analisa penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fitri Anggraini, nomor hadir 17 akan menjelaskan bab 5 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari hasil penelitian kami dapat simpulkan yang pertama adalah
motivasi mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di Universitas Negeri Jakarta, melanjutkan pendidikannya setiap informan memiliki alasan yang berbeda. Yang kedua adalah kendala yang oleh mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di Universitas Negeri Jakarta, pada setiap informan berbeda-beda. Ada yang mengalami kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan baru, cara berkomunikasi yang berbeda antara lingkungan asal dengan lingkungan yang baru, serta penggunaan kosakata yang berbeda dengan lingkungan asalnya. Yang ketiga, kesenjangan yang dirasakan mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di UNJ, dapat dilihat dari canggungnya dalam berkomunikasi. Adanya kesenjangan budaya yang dirasakan selama di lingkungan baru ketika etika dan norma yang berbeda di lingkungan barunya. Yang keempat adalah penyebab culture shock pada mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di Universitas Negeri Jakarta. Dibagi menjadi dua, yaitu karena penyebab internal dan eksternal. Yang kelima adalah penyebab culture shock berdasarkan penyebab internal, diantaranya adalah menyangkut keterampilan berkomunikasi, pengalaman dalam lintas budaya, kemampuan bersosialisasi, dan ciri karakter individu atau toleransi atau kemandirian berada jauh dari keluarga sebagai orang-orang yang penting dalam hidupnya, yang berperan dalam sistem dukungan dan pengawasan. Dan keenam adalah penyebab culture shock berdasarkan penyebab eksternal, di antaranya meliputi perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, agama, iklim, bahasa, gerak tubuh, cara berpakaian, atau gaya hidup. Dan juga ada teknologi, aturan-aturan, dan norma sosial dalam masyarakat, serta perbedaan perilaku warga tuan rumah. Kemudian ada saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil penelitian kami. Pengamatan dan penyajian data penelitian sekiranya penulis dapat menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan perbaikan di kemudian hari dalam penelitian selanjutnya, yaitu bagi mahasiswa agar lebih tahu bagaimana cara menyingkapi fenomena culture shock yang mungkin saja terjadi di tempat yang baru, sehingga dengan adanya penelitian ini mahasiswa lebih dapat menyingkapi fenomena culture shock dengan baik agar gejala culture shock ini tidak terdampak negatif bagi kehidupan. Bagi pembaca, pada umumnya secara keseluruhan peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca secara umum. Sekian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.